Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Design Thinking ingin menjelaskan presentasi tentang produk kami Smart Scan. Nah, nah, kami beranggotakan saya Dila sebagai hacker, Saya Pugu sebagai hacker. Saya Haruk Adin sebagai hipster. Saya Christina Carlos sebagai hustler. selanjutnya ada understanding stage yang akan dijelaskan oleh Pugu. Di understanding stage di tahap pertama itu ada five wise tools. Nah, kami di sini mengambil responden yaitu yang terdiri dari mahasiswa administrasi bisnis Telkom University yang mengekos di daerah di sekitaran Telkom University. Responden pertama itu ada Dinda Fanya, yang kedua ada Ricky, yang ketiga ada Adinda Putra, yang keempat ada Velan, yang terakhir ada Reza. Nah, di sini masalah-masalah yang ditimbulkan dari responden kami itu pertama ada kurangnya kedisiplinan, yang kedua ada kurangnya memadai fasilitas tempat sampah di area kos, terus yang ketiga ada kurangnya seller di sekitar kos, yang keempat habits individual penghuni kos, yang terakhir ada kurangnya kesadaran terhadap kebersihan. Saya ngomong, Cak. Aku. Di sini selanjutnya ada 5W1H. Yang pertama ada why, karena jawabannya karena dapat membantu mengklasifikasikan jenis sampah dan dapat memenuhi kebutuhan tempat sampah pada area kos, serta dapat membantu mempersingkat waktu dalam memilah sampah. Terus ada who, responden kita dari mahasiswa atau mahasiswi ADBIS 2019. Selanjutnya ada what, karena kurangnya fasilitas tempat sampah dan kurangnya kesadaran diri. Selanjutnya ada when, setelah produk sudah dijual dengan harga yang ekonomis. Terus ada where, dalam kamar, depan kamar, samping tempat tidur. Jadi mereka nyimpan smart scan-nya di situ. So ada how, beberapa pendapat dari responden kami ada yang belum tahu karena belum melihat langsung produknya. Dan yang lainnya tertarik dengan penampilan serta fungsinya. Sehingga para responden kami sangat tertarik dengan produk ini. Dan pertanyaannya ada di bawah sini. Selanjutnya di sini ada problem statement. Problem statement di sini adalah karena tidak adanya waktu untuk memilah sampah secara manual bagi para mahasiswa administrasi bisnis yang tinggal di kos, maka dari itu produk Smart Scan dapat membantu calon pembeli untuk mengklasifikasikan sampah serta membantu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Selanjutnya di Selanjutnya sini ada ada observe stage. Di sini ada empathy map. Yang pertama ada Dinda Fanya. Dengan visualnya saya akan sangat terbantu jika produknya sudah ada. Saya melihat produk Smart Scan dari link yang diberikan kepada saya. Akhirnya Smart Scan akan membantu saya untuk mengklasifikasikan sampah. CNDU dari video yang saya lihat menjelaskan mengenai Smart Scan yang memudahkan saya dalam mengklasifikasi sampah. Lalu ada pen dari video yang sudah diberikan, saya rasa ukuran Smart Scan lebih besar dibanding tempat sampah biasa. Gennya mempermudah dalam mengklasifikasikan sampah dan efisiensi waktu. Kedua dari Cahaya, financialnya saya rasa dengan adanya produk Smart Scan ini dapat membantu saya dalam pengelola sampah. Sehingga saya melihat produk Smart Scan ini dan sehingga saya tahu cara memakainya nanti. Akhirnya setelah saya mendengar ada produk Smart Scan saya berpikir itu adalah tempat sampah yang canggih. Saya akan melakukan tata caranya sesuai apa yang dilihat di YouTube. Nya harga yang lebih mahal daripada tempat sampah biasa. G-nya efisiensi waktu dan mempermudah saya dalam memproses sampah. Untuk yang ketiga ada Andra Velatanya. Finansialnya akan membantu saya dalam mengklasifikasikan sampah dan saya merasa senang jika produk ini sudah ada. Saya melihat produk Smart Scan ini di link yang telah kita kasih. Akhirnya tempat sampah pintar yang memiliki fitur mengklasifikasi sampah secara mandiri
CNDU, Smart Rescue, produk tempat sampah pintar yang dapat membantu memilah sampah dengan desain yang rapi dan simpel. Untuk Xenia memakan tempat dan membutuhkan listrik untuk pemakaiannya. Untuk Genia mempermudah mengklasifikasikan sampah karena dilakukan secara mandiri. Next. Nah, nah, Lalu di sini dari ada Adinda Permana Putra. Think and feel-nya menurut saya produk Smart Rescan sangat berguna karena menggunakan teknologi yang dapat memudahkan. Terus dari isinya Smart Rescan ini sangat menarik dan akan berguna untuknya. Terus di sini dari Here dia mendengar Smart Rescan itu dapat membantu saya mengelola sampah. Terus CNDU-nya setelah tahu adanya Smart Rescan, dia membayangkan ketika dia menggunakannya nanti. Lalu di sini ada pain, membutuhkan listrik pada pemakaian dan mungkin harganya agak sedikit mahal. Lalu yang terakhir ada gain, mengklarifikasi sampah dengan mandiri sehingga dapat membantu pendauran ulang. Lalu di sini dari responden kami dari Reza Irfanda dari Think and Feel-nya, saya pikir saat menggunakan Smart Rescan akan lebih mudah. Terus dari C-nya membuat tertarik membuang sampah pada tempatnya. Dari Here-nya memudahkan pembeli dalam memilih sampah dengan memanfaatkan teknologi. Terus dari CNDU-nya kemungkinan besar akan membeli produk Smart Rescan. Terus dari P-nya terdapat biaya tambahan dibandingkan dengan tempat sampah biasanya. Lalu dari G-nya mempermudah saat diberikan kepada pendaur ulang. Selanjutnya ada persona profile. Yang pertama dari Kak Dinda Fanya, umurnya 21 tahun. Dia mahasiswa administrasi bisnis. Dan dia memiliki harapan untuk Smart Rescan. Semoga dengan adanya Smart Rescan dapat membantu saya dalam mengelola sampah ke depannya. Selanjutnya dari Ki Firdaus, berumur 22 tahun. Dia mahasiswa administrasi bisnis juga dan memiliki harapan semoga dapat cepat didistribusikan, mudah digunakan, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada Dinda Permana, berumur 22 tahun, administrasi bisnis juga, dan memiliki harapan semoga dengan adanya tempat sampah ini dapat bermanfaat ke depannya. Selanjutnya ada Andra Velavenia, berumur 21 tahun, mahasiswa administrasi bisnis juga, dan memiliki harapan semoga Smart Rescan sesuai dengan diharapkan yaitu canggih dan dapat menampung sampah kapasitas banyak. Terakhir ada Reza Ivanda, berumur 21 tahun, dan harapannya saya harap Smart Rescan segera diproduksi secara massal dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya di sini ada customer journey tool. Kita ambil contoh dari Kadinda Fanya. Typical journey-nya itu adalah tempat sampah. Action-nya mencari produk tempat sampah Lion Star melalui online shop dengan beberapa pertimbangan. Selanjutnya ada thinking, mengganti produk tempat sampah yang lebih efisien dan efektif. Emotion-nya senang. Opportunities-nya di sini memiliki produk tempat sampah bisa mengklasifikasikan sampah. selanjutnya ada summary target market profile. Kami di sini mahasiswa administrasi bisnis merupakan target market dari produk Smart Rescue, terutama pada mahasiswa administrasi bisnis yang tinggal di kos atau tempat tinggal sementara. Salah satu dari sekian pelaku penyumbang sampah konsumsi sehari-hari. Jenis sampah yang beragam dari organik maupun non-organik, tempat sampah menjadi fokus utama dalam penyelesaian pada sampah yang menjadi masalah yang harus segera dituntaskan. Sehingga produk Smart Rescue hadir untuk membantu permasalahan ini. Lalu masuk ke define phase. Define kategori. Yang pertama ada environment, yang kedua ada demografi and ethnology, yang ketiga ada challenge, yang keempat ada uncertainties,
Yang kelima ada need and desires. Yang keenam ada policy and system. Yang ketujuh ada economy and efficiency. Ada 5 orang yang kami observasi, yaitu mahasiswa dan mahasiswi administrasi bisnis di Telkom University. Yang pertama ada Kak Dinda Fanya, yang kedua ada Kak Riki Cahya, yang ketiga ada Adinda Permana, yang keempat ada Andra Velavenia, yang kelima Reza Ivanda. Selanjutnya di sini ada environment. Yang pertama itu climate change. Sampah juga berkontribusi dalam memperburuk perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Tumpukan sampah di udara terbuka mengeluarkan gas metana, salah satu gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global. Selanjutnya ada demografi dan etnologi. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk. Setiap aktivitas manusia sebagian besar pasti menghasilkan sampah, seperti makanan, bekerja, belajar, bermain, dan lain sebagainya. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 juta liter per hari atau 625 juta liter dari sampah total penduduk. Kondisi ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahannya penduduk, karena meningkatnya jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk. Lalu di tahap challenges terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada harga. Sesuai dengan fitur-fitur yang ada pada produk Smart Rescan yang kami ciptakan, pastinya harga jual dari produk ini nantinya akan terbilang mahal jika dibanding dengan tempat sampah konvensional yang biasa dipakai sehari-hari. Lalu kedua di sini ada produk pesaing. Walaupun fitur-fitur yang ada pada produk ini terbilang cukup lengkap, pastinya di luar sana masih banyak lagi produk-produk tempat sampah pintar lain yang memiliki fitur yang sama dengan produk Smart Rescan dan dijual dengan harga yang lebih ekonomis. Next. Selanjutnya ada daya listrik. Dalam penggunaan Smart Rescan akan membutuhkan daya listrik dan itu juga akan menambah biaya penggunaan. Dan selanjutnya ada ukuran. Ukurannya itu terbilang cukup lebih besar dibandingkan tempat sampah yang biasanya dan bakal memakan ruang yang cukup banyak. Selanjutnya di sini ada uncertainties. Yang pertama itu ada perawatan produk dan yang kedua itu ada kerusakan produk. Untuk perawatan produk sendiri, walaupun produk sejenis Smart Rescan ini sudah ada diproduksi atau dijual di pasaran, namun untuk perawatannya masih terbilang sulit untuk dilakukan secara pribadi. Bahkan sampai saat ini pun belum pernah terdengar mengenai jasa untuk perawatan produk tempat sampah pintar ini. Untuk kerusakan produknya sendiri, jika nantinya ada kerusakan produk Smart Rescan, selama pemakaian pastinya akan sangat sulit untuk memperbaikinya sendiri di rumah atau mencari jasa untuk memperbaiki produk tersebut. Selanjutnya ada need and desires. Yang pertama ada Dindavanya, memudahkan dalam proses menghasilkan sampah tanpa perlu menggunakan banyak waktu dan ruang. Yang kedua dari Cahya, dapat menyimpan sampah plastik dengan susun dan tertata rapi. Lalu di tahap 3 di sini ada Adinda Permana. Adinda Permana memiliki produk yang modern yang bagus, tidak hanya dari segi desain tetapi juga dari manfaatnya. Terus dari Andra Velani, lingkungan sekitar terlihat rapi dan bersih agar tidak ada binatang yang kotor dan membawa penyakit di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya ada Reza Ivanda, mempermudah dan mempercepat proses pembuangan dan pengklasifikasian sampah. Selanjutnya di sini ada policy and system. Yang pertama itu ada Indonesia Bersih Sampah 2025. Dalam perpres tersebut, pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025. Target ini diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.
Selanjutnya ada ekonomi dan efisiensi. Yang pertama, efisiensi waktu dalam pemilahan sampah. Dengan adanya produk Smart Trash Can ini, para penggunanya akan dimudahkan dengan proses penghasilan sampah, baik dari segi waktu maupun tenaga. Karena produk ini dapat memilah sampah secara otomatis, cepat, dan tanpa perlu membuat para penggunanya menentukan dahulu apa jenis sampah itu, dan di mana letak tempat dari sampah itu dibuang dengan sesuai jenisnya. Yang kedua ada biaya dalam mengolah sampah. Dengan adanya produk Smart Trash Can ini, nantinya para pengguna tidak perlu lagi memikirkan mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah sampah yang mereka hasilkan. Lalu yang terakhir ada biaya pengobatan. Dengan adanya produk Smart Trash Can dan semua fitur-fitur yang tersedia yang dapat memudahkan pengguna untuk mengklarifikasi sampah, pastinya para pengguna tidak akan lagi membuang sampah sembarangan ataupun menimbun sampah. Hal itu dapat menjadi keuntungan dari segi ekonomi karena para pengguna dapat mengurangi biaya perawatan dan pengobatan sebagai penanggulangan penyakit yang ditimbulkan dari sampah. Selanjutnya ada findings. Produk Smart Trash Can merupakan suatu tempat sampah canggih yang membantu para penggunanya dalam pengklasifikasian sampah secara otomatis. Tempat sampah pintar ini memiliki tujuan untuk mempermudah para penggunanya dalam memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Dengan tempat sampah pintar ini juga, para penggunanya dapat mempersingkat waktu untuk memilah sampah dan proses mendaur ulang sampah tersebut. Selanjutnya di sini ada idea stage. Isunya di sini adalah tempat sampah. Tempat sampah yang pertama, untuk ide pertama di Tegalco itu motif warna tersebut putih, hitam, abu-abu, dan coklat serta dilengkapi dengan nama logo brand Smart Trash Can, yaitu kami Kabu Halap. Terus menggunakan desain produk yang simple, elegan, dan praktis. Lalu memiliki tempat injak untuk membuat sampah, tersedianya sarung tangan. Lalu terdapat 4 buah roda yang siap di setiap sisi agar memudahkan tempat sampah. Yang idea kedua ada standar, motif warna yang tersedia sama seperti yang Eco. Lalu menggunakan desain produk semi modern, simple, elegan. Menggunakan listrik yang berfungsi untuk membuka dan menutup tempat sampah dengan menggunakan tombol touchscreen. Lalu tersedianya sarung tangan. Yang terakhir ada memiliki sensor deteksi tempat sampah yang ketika pun penuh akan berbunyi. Lalu idea ketiga ada yang premium. Yang pertama sama seperti yang Eco dan standar. Yang kedua menggunakan desain produk yang modern, simple dan elegan. Lalu menggunakan baterai yang dapat dicas menggunakan kabel dan sinar matahari. Lalu terdapat layar touchscreen open, close, dan clean secara otomatis. Serta terdapat lampu UV ditutup untuk sampah yang bagian dalam. Yang keempat, memiliki tuas bagian sisi samping tempat sampah untuk mengeluarkan ke atas lapisan bagian dalam agar memudahkan pengguna membalasnya. Yang terakhir ada tersedianya layar touchscreen yang berfungsi untuk menjelaskan kapasitas baterai, storage, dan serta suhu ruangan. Lalu di sini ada 65 method dari Dylan. Ide pertama itu terdapat sensor berupa bunyi bip. Lalu yang kedua terdapat pemberitahuan kapasitas sampah yang melambangkan warna hijau, kuning, dan merah. Terus terdapat fitur aplikasi yang dapat tersambung ke handphone. Lalu memiliki varian warna yang beragam dan menarik. Memiliki 4 roda kecil dengan sistem lock-on. Lalu ide kedua dapat secara otomatis mengemas hasil sampah yang sudah penuh. Terdapat fitur alarm yang dapat diatur untuk meningkatkan buang sampah, lalu memiliki daya tampung baterai cadangan jika terjadi listrik mati sehingga tempat sampah tetap dapat digunakan. Terus lalu terdapat lampu pada tempat sampah yang berguna jika dalam keadaan ruangan gelap dan juga dapat diaplikasikan sebagai lampu tidur. Terus mempunyai juga sistem aromatik yang dapat diatur dan diisi ulang untuk menyemprotkan pengaruh ruangan sehingga mengurangi resiko bau sampah. Lalu di ide terakhir, di ide 3 memiliki fitur keamanan berupa PIN. Terus terdapat sensor gerak sehingga tempat sampah dapat terbuka secara otomatis. Terus memanfaatkan energi matahari melalui panel surya yang terhubung ke tempat sampah. Terus kapasitas yang beragam dengan fitur yang sama.
Terus tersambungnya pada aplikasi sehingga pengguna dapat mengetahui informasi pada tempat sampah dan terhubung dengan customer service jika terjadi kerusakan. Selanjutnya ada pendapat dari saya sendiri. Ide pertamanya ada terdapat pemberitahuan berupa bunyi saat wadah penampungan sudah penuh. Terus ada terdapat wadah untuk menyimpan pewangi, untuk membiaskan bau sampah. Selanjutnya ada disertakan remote controller untuk mengatur tempat sampah dari jarak jauh. Lalu ada terdapat beberapa model tempat sampah yang bagus untuk disimpan di dalam kamar. Lalu dipasangkan roda yang dapat muncul secara otomatis saat mengaturnya di aplikasi. Ide yang kedua, ada sensor terbuka saat ada orang yang menghampiri tempat sampah. Selanjutnya ada terdapat fitur yang dapat memisahkan sampah meskipun dimasukkan secara bersamaan. Selanjutnya terdapat beberapa ukuran yang dapat dipilih oleh customer. Lalu terdapat hiasan lampu berwarna agar terkesan lebih menarik. Lalu terdapat kunci saat akan membuka wadah penampungan. Tujuannya agar tidak mudah terbuka dan berserakan. Ide ketiganya terdapat roda di bagian bawah. Terdapat lampu di bagian tempat sampah agar terlihat lebih menarik. Terdapat beberapa pilihan warna yang menarik. Dapat dikendalikan dari aplikasi yang terdapat di smartphone. Selanjutnya dijual mudah di online shop agar customer dapat dengan mudah menemukan produk Smart Scan. Selanjutnya ada 3 ide dari saya sendiri, Christina Carola. Ide yang pertama di sini adalah terdapat aplikasi yang terhubung dengan tempat sampah dan berisi informasi lengkap mengenai tempat sampah tersebut. Yang kedua ada sensor buka tutup tempat sampah otomatis dengan mendeteksi keberadaan seseorang di depan tempat sampah. Yang ketiga ada tersedia berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Yang keempat ada terdapat sebuah fitur agar bau dari sampah yang ada di dalam tempat sampah tidak tercium sampai keluar. Yang kelima ada terdapat sebuah roda agar tempat sampah bisa lebih mudah jika ingin dipindahkan. Ide yang kedua di sini, yang pertama itu ada menggunakan baterai sehingga tidak membutuhkan kabel. Yang kedua, ukuran tempat sampah tersedia dari ukuran small, medium, sampai large. Yang ketiga, ada warna tempat sampah bervariasi. Yang keempat, pemberitahuan berupa bunyi dan lampu berwarna merah jika wadah tempat sampah sudah penuh. Yang kelima, ada tempat sampah secara otomatis tidak akan terbuka lagi jika wadahnya sudah penuh. Ide yang ketiga di sini ada terdapat sensor buka tutup tempat sampah otomatis dengan mendeteksi pergerakan di atas tempat sampah. Yang kedua ada wadah dalam tempat sampah tersedia 5, sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan juga sampah residu. Yang ketiga terdapat roda untuk memudahkan pengguna setiap kali ingin memindahkan tempat sampah. Yang keempat, warna dan ukuran tempat sampah bervariasi. Yang kelima, terhubung ke sebuah aplikasi yang berisi informasi mengenai tempat sampah tersebut. Selanjutnya ada consolidation dari saya di dalam Revano. Yang pertama adalah memiliki fitur keamanan berupa PIN sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Terdapat lampu UV ditutup di tempat bagian sampah bagian dalam. Ukuran tempat sampah dibuat lebih dari satu ukuran sehingga para calon pelanggan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu ditambahkan sebuah wadah untuk menyimpan pewangi untuk membiaskan bau yang tidak sedap. Dapat secara otomatis mengemas hasil sampah yang sudah penuh. Lalu yang terakhir memiliki tuas di bagian sisi samping tempat sampah untuk mengeluarkan ke. Selanjutnya ada evaluate. Di sini kami memilih klaster yang pertama, yaitu menggunakan desain produk yang simple, elegan, dan praktis agar membedakan dengan produk lain. Yang kedua, terdapat sensor bunyi bip sebanyak 3 kali. Yang ketiga, terdapat roda di bagian bawah tempat sampah. Yang keempat, sensor buka tutup secara otomatis. Yang kelima, kapasitas yang beragam dengan fitur yang sama. Selanjutnya di sini ada MVP. MVP name-nya di sini ada mahasiswa administrasi bisnis Telkom University. Yang pertama itu ada Dinda Fanya, yang kedua ada Ki Cahya, yang ketiga Dinda Permana, yang keempat Andra Velavenia, dan yang kelima Reza Ivanda. Ini ada initial situation. Di sini ada empati net. Yang pertama ada Si. 5 responden melihat loading smart scan dari video yang kami berikan saat wawancara pertama. Ada Here. 5 responden mendengar bahwa smart scan dapat membantu mereka dalam menghasilkan sampah secara otomatis. Mereka mendengar mengenai produk smart scan dari kami dan dari video yang kami telah berikan. Lalu ada Think and Feel.
Dinda Vania, Ricky Cahya, dan Andra Velavenia berpikir bahwa mereka akan sangat terbantu dengan adanya produk material scan. Adinda Permana berpikir akan meletakkan produk material scan di depan kamarnya dan menurut dia produk material scan adalah produk dengan teknologi yang canggih dan akan membantunya untuk mengklasifikasi sampah. Lalu ada Reza Ivanda berpikir bahwa produk material scan ini akan mempersingkat waktu pembuangan sampah jika ingin dipilah terlebih dahulu. Lalu di sini ada Sendu, Dinda Fanya dan Ricky Cahya berpendapat apa yang sudah ada pada video yang kami berikan mengenai smart scan sudah sangat membantu dan jika mereka memiliki smart scan, mereka akan menggunakannya sesuai dengan apa yang ada di video tersebut. Anda Velavenia akan menyimpan smart scan di dalam kamarnya dan Andinda Purnamana Putra dan Reza Ivanda akan menggunakan produk smart scan nantinya dengan baik. Lalu Pain, Dina Fanya dan Ricky Cahya berpendapat apa yang sudah ada pada video kami berikan mengenai smart scan sudah sangat membantu dan jika mereka memiliki smart scan mereka akan menggunakannya sesuai dengan apa yang ada di video. Lalu di sini ada Gen, 5 responden kami berpikir bahwa produk smart scan ini membantu mereka untuk mengklasifikasi sampah secara otomatis dan mempersingkat waktu ketika ingin mengklasifikasi sampah. Dinda Fanya berusia 20 tahun, dia berharap kalau produk smart scan akan membantu dia untuk mengolah sampah. Ricky Cahya berusia 22 tahun berharap produk smart scan akan dijual dengan harga yang murah. Andra Velani berharap wadah penyimpanannya dapat menampung sampah dengan banyak. Andinda Permana Putra berharap smart scan akan bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik. Dan responden kami yang terakhir, Reza Ivanda berharap produk smart scan akan mudah untuk dibeli dan dijual dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada persona kanvas. Yang pertama ada positive trend, kehidupan bersih, hidup yang sehat, dan selalu up to date dengan informasi. Selanjutnya ada opportunities. Dengan semua fitur-fitur canggih yang ada pada produk smart scan ini dapat diasumsikan bahwa nantinya daya listrik yang akan digunakan, baik itu selama pemakaian atau pengecasan produk, pastinya akan memakan daya listrik yang cukup besar. Hal ini juga nantinya akan berpengaruh pada segi ekonomi para penggunanya. Selanjutnya ada hopes. Semoga smart scan yang diperoleh dapat mudah digunakan. Smart scan berfungsi dengan fungsinya harga harga yang ekonomis, smart scan cepat didistribusikan. Selanjutnya di sini ada negative trends. Yang pertama itu banyak mengkonsumsi junk food sehingga menimbulkan sampah plastik. Yang kedua, malas dan mageran sehingga menyebabkan menumpuknya sampah tidak pada tempatnya. Direction di sini dengan semua fitur-fitur canggih yang ada pada produk smart scan ini dapat diasumsikan bahwa nantinya daya listrik yang akan digunakan baik itu selama pemakaian atau pengecasan produk pastinya akan memakan daya listrik yang cukup besar. Hal ini juga nantinya akan berpengaruh pada pada segi ekonomi para penggunanya. Peers-nya dengan harga yang lumayan mahal dibanding produk tempat sampah pada umumnya dan penggunaan listrik yang membutuhkan biaya dikhawatirkan dapat mengurangi minat orang-orang untuk membeli produk ini. Oh, udah. Selanjutnya ada top 3 problem and challenge, itu ada harga sesuai dengan fitur-fitur yang ada pada produk smart scan ini. Pastinya harga jual produk ini itu akan terbilang mahal jika dibandingkan tempat sampah konvensional. Lalu ada penggunaan listriknya. Dengan semua fitur-fitur canggih yang ada di produk smart scan ini dapat diasumsikan bahwa nantinya ada daya listrik yang akan digunakan baik itu selama pemakaian, pengecasan, tentu pastinya akan memakan daya listrik yang cukup besar. Hal ini juga nanti akan berpengaruh pada segi ekonomi para penggunanya. Lalu ada ukuran dengan yang tersedianya sekarang, seperti yang sulit jika produk ini digunakan atau ditaruh di dalam rumah ataupun suatu ruangan yang kecil, karena nanti produk ini akan memakan tempat yang cukup banyak. Lalu di sini ada customer journey use case yaitu persona. Dinda Fanya 20 tahun mahasiswa administrasi bisnis, Ricky Cahya 22 tahun mahasiswa administrasi bisnis, Adinda Permana 21 tahun mahasiswa administrasi bisnis, Andra Vela Venaya 21 tahun administrasi bisnis, dan Reja Ivanda 22 tahun mahasiswa administrasi bisnis. Journey and use case skenario. Contohnya ada Kariki Cahya, saya akan membeli produk smart scan karena saya berniat mengumpulkan sampah plastik, jadi saya rasa membutuhkan smart scan.
Selanjutnya di sini ada goal and expectation. Adinda Fanya memiliki tujuan dan harapan. Kalau pembelian produk Smart Scan, salah, maaf. Selanjutnya goals and expectation. Dinda Fanya, tujuan dan harapan saya dalam pembelian produk Smart Scan adalah agar lebih memudahkan saya dalam pengklasifikasian sampah tanpa perlu menggunakan banyak tempat sampah agar tidak memakan banyak ruang karena saya akan memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Selanjutnya ada Physical Journey. Kami mengambil contoh dari depannya, dari forward saya, kondisi sebelum saya membeli dan menggunakan tempat sampah, di tempat sampah yang disediakan pihak perusahaan, tempat saya tinggal, itu di kamar saya. Kondisi sebelum saya membeli dan menggunakan produk material tempat sampah di tempat sampah yang disediakan pihak pos, ya. Awalnya kondisi saya saat menggunakan dua produk tempat sampah merek Lion Star berhubungan sedang, saya dapat dengan mudah memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Nah, tetapi dengan jumlah yang bukan tempat yang sampah yang ada, itu tidak cukup untuk ada memakan ruang di kamar saya. Afterwards itu ada kondisi setelah saya menggunakan dua produk tempat sampah tersebut, dan berhubungan sedang, saya merasa produk yang saya gunakan sekarang cukup memakan banyak ruang di dalam kamar saya. Karena saya harus menggunakan tempat sampah dalam satu ruangan sekaligus agar saya dapat mudah memilah sampah basah dan sampah kering. Lalu di sini ada action dari Dinda Fanya, forwardnya. Yang saya lakukan sebelum pembelian tempat sampah Lion Star adalah mencari produk tersebut di online shop dan membandingkan dari ukuran, harga, dan model tempat. Terus dari Ricky Cahya, di sini ada forwardnya, saya memisahkan tempat sampah plastik secara manual. Terus dari Adinda Permana Putra, forwardnya pada akhir pekan saya memilih paket tempat sampah di S Hardware. Next. Selanjutnya ada thinking. Contohnya ada Ricky Cahya. Forwardnya memisahkan sampah plastik akan dilakukan setiap hari agar memudahkan pendaur ulang. Terus ada while, memilah sampah plastik dilakukan setiap hari jika botol telah digunakan. Selanjutnya ada afterward. Saya merasa apa yang saya lakukan kurang maksimal. Selanjutnya emotionnya di sini forward dari tempat sampah manual adalah senang, while dari tempat sampah manual kecewa, dan afterwards dari tempat sampah manual kecewa. Dan forward dari Smart Scan adalah senang. Selanjutnya ada opportunities. Kami mengambil contoh dari depannya saja. Tempat sampah yang saya gunakan saat ini harganya sangat terjangkau dan dapat menampung sampah yang saya gunakan. Dengan semua layanan dan fitur yang ada pada produk material scan, saya tidak perlu memikirkan mengenai cara pengklasifikasian sampah dengan menggunakan lebih dari satu tempat sampah lagi dan lebih efisiensi dalam waktu. Lalu di sini ada area of responsibility. Kelima responden kami masing-masing bertanggung jawab atas tempat sampah yang digunakan dan dimiliki oleh mereka. Ada plan, vision and roadmap. Yang pertama ada produk pilihan, membuat produk Smart Scan dikenal secara luas sebagai terobosan baru. Seiring pemanfaatan teknologi yang semakin maju dan dapat menggantikan produk tempat sampah manual. Selanjutnya ada efektivitas pengolahan sampah. Smart Scan dapat menjadi sebuah solusi
Next. Selanjutnya di sini ada roadmap dari Kabupaten Matrescan. Di atas itu ada bunyi bip dan tulisan full ketika tempat sampah sudah penuh. Untuk bagian warna merah itu tutup tempat sampah yang otomatis terbuka sendiri ketika ada orang yang berada di sekitar produk. Di bagian badan produk ini dilapisi sensor pendeteksi yang dapat mendeteksi ketika orang berada di sekitar tempat sampah yang dapat langsung membuka penutup tempat sampah secara otomatis. Dan di bawah itu ada 4 roda untuk memudahkan pengguna saat memindahkan produk Smart Rescan. Selanjutnya ada top 3 features, itu ada terdapat bunyi bip sebanyak 3 kali jika wadah penyimpanan smart trash yang penuh. Terdapat 4 buah roda yang dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan tempat sampah. Yang ketiga, terdapat sensor buka tutup smart trash yang otomatis dan mendeteksi keberadaan seseorang di depan produk smart trash. Lalu di sini ada build. Build pertama kita memasang 4 buah roda di bagian bawah tempat sampah agar dapat mudah untuk dipindah-pindahkan. Lalu di build kedua kita memasang sensor yang nantinya akan mengeluarkan bunyi bip sebanyak 3 kali ketika tempat sampah sudah penuh. Lalu di build terakhir kami memasang sensor buka tutup otomatis pada produk Smart Rescan ketika ada sensor yang ketika ada yang menghampiri, buka tutupnya akan secara otomatis akan terbuka dan tertutup. Selanjutnya ada cost. 1. Mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan produk Smart Rescan. Yang kedua, membuat kerangka produk Smart Rescan dan melapisinya dengan cat. Membutuhkan biaya 400.000. Yang ketiga, memasang 4 buah roda di bagian bawah yang nantinya membutuhkan biaya 40.000. Selanjutnya memasang sensor yang berbunyi bip saat wadah penyimpanan penuh menggunakan jasa yang nantinya membutuhkan biaya sekitar 350.000. Yang kelima ada untuk menambahkan fitur sensor buka tutup otomatis saat ada orang yang mendekati produk Smart Scan. Kami menggunakan jasa yang nantinya membutuhkan biaya 350.000. Dan yang terakhir melakukan pengujian pada produk Smart Scan. Sebagai berikut. Memasang 4 buah roda bagian bawah, lalu ada memasang sensor bunyi bip sebanyak 3 kali, lalu ada memasang sensor buka tutup otomatis pada saat orang yang mendekati produk Smart Scan akan terbuka secara otomatis. Lalu di sini ada belajar. Nah, di sini belajar 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 kan learn. Lalu di sini di tahap ini PR banget, ini ngekatnya banyak banget. belajar kenapa diikutin belajar. Lalu di sini di tahap belajar dalam proses pembuatan prototyping pada produk Kabuhala Smart Rescan, kami menyadari adanya kelebihan dan kekurangan. Kita dapat membuat ide-ide baru yang bagus untuk diterapkan pada Smart Rescan dan menambah nilai jual dan nilai guna produk. Kekurangannya itu dari Smart Rescan kami, produk akan dijual dengan harga yang lumayan mahal. Melihat dan fitur-fitur yang ada diterapkan akan cukup rumit dan tidak dapat kita buat sendiri, maka akan memakan biaya dan waktu yang cukup besar dengan Smart Rescan karena mereka juga akan mempertimbangkan mengenai biaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan Smart Rescan. Memasang 4 buah roda di bagian bawah agar memudahkan pemindahan tempat sampah. Selanjutnya ada memasang sensor bunyi bip sebanyak 3 kali. Lalu memasang sensor buka tutup secara otomatis untuk saat ada orang yang mendekati produk Smart Scan. Selanjutnya di sini ada feedback capture gate.
Yang pertama itu dari Kadinda Fanya. Yang Kadinda Fanya sukai di sini adalah inovasi pada produk Smart Scan yang kami berikan, terutama fitur bunyi bip ketika tempat sampah sudah penuh sehingga Indahnya tidak perlu melakukan pengecekan tempat sampah secara berulang-ulang untuk memastikan tempat sampah sudah penuh atau belum. Dari Kadindavanya sendiri tidak ada kekurangan dari produk Smart Scan kami. Pertanyaan dari Kadindavanya itu dengan semua fitur canggih yang ada pada produk ini, apakah akan memakan biaya listrik yang sangat besar? Selanjutnya, ide dari Kadindavanya ini memberikan layanan agar customer bisa mengcustom sendiri ukuran dan warna produk yang diinginkan. Yang pertama ada Ricky Cahya, kedua ada Ricky Cahya. Ricky Cahya cukup menyukai produk inovasi Smart Rescue yang kami buat. Dia merasa dengan ada beberapa fitur itu akan lebih memudahkan dia dalam memproses pembuangan dan memilah sampah. Lalu tidak adanya petunjuk penggunaan produk Smart Rescue yang nantinya dapat membuat orang yang buta teknologi kesulitan menggunakan produk. Pertanyaannya, apakah benar dengan kapasitas sampah yang beragam, kualitas fitur produk tetap sama? Inovasinya memberikan masukannya itu memberikan buku panduan cara penggunaan dan perawatan produk di setiap produknya. Lalu ada dari Aninda Permana, merasa setiap fitur yang ada pada produk sudah sangat membantu dia dalam kegiatan yang ia lakukan selama proses pembuangan sampah, pemilihan sampah. Tidak adanya aplikasi yang tersambung pada smartphone pengguna yang berisi mengenai informasi semua hal yang ada pada Smart Trash Can, bagaimana mengenai perawatan dan perbaikan ketika produk rusak, lalu tersedianya aplikasi mengenai informasi semua hal yang ada pada Smart Trash Can. Selanjutnya ada dari Andra Velavenia. Andra Velavenia menyukai produk Smart Scan dan merasa bahwa fitur inovasi yang diberikan sudah sangat membantu. Dan pertanyaannya, bagaimana jika sensor buka tutup tempat sampah secara otomatis, error atau rusak? Apakah bisa membukanya secara manual? Dan dia tidak ada kekurangan, juga nggak ada ide. Selanjutnya di sini dari Reza Ivanda. Reza Ivanda sangat menyukai dan merasa sangat terbantu dengan setiap fitur yang ada pada produk Smart Sampah ini. Dari Kak Reza sendiri tidak ada kekurangan. Dan pertanyaan dari Kak Reza, jika tempat sampah sudah penuh, apa hanya akan berbunyi bip sebanyak 3 kali atau ada pengulangan? Selanjutnya dari Kak Reza sendiri tidak ada ibu. Kedua dari Canvas. Lalu pertama itu ada problem terjadinya kerusakan terhadap teknologi yang terpakai di Smart Rescue. Yang kedua, harga yang tidak terjangkau. Ketiga, tidak efisiensinya fitur yang tersedia terhadap fungsinya dalam sehari-hari. Lalu sini terdapat ada solusi. Yang pertama ada menyediakan suku cadang dan jasa servis. Yang kedua ada mengeliterasikan kepada calon pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia dan harga yang sangat worth it. Yang ketiga menciptakan fitur yang benar, yang benar-benar yang benar pokoknya, dan menjaga pengguna. Selanjutnya ada unique value proposition. Dari Kabuhala, tersedianya sisi kanan dan kiri untuk membedakan sampah organik dan non-organik, terpisahnya bagian dalam tempat sampah untuk memudahkan membuang sampah dan menggunakan material bahan anti lengket. Selanjutnya terdapat tuas untuk menaikkan bagian dalam, bertujuan untuk memudahkan pengguna mengambilnya. Selanjutnya tersedia cahaya UV untuk mencegah bakteri terhadap pengguna. Selanjutnya dari produk Crisbo,
Tidak adanya pembatas di dalam sehingga sampah organik dan non-organik menyatu. Harusnya tersedia plastik tambahan untuk di dalamnya. Masih menggunakan tangan untuk mengangkat bagian tutup tempat sampah. Selanjutnya, riskan terkena bakteri. Selanjutnya di sini ada channels. Kami akan memasarkan Karabola Smart Scan ini melalui sosial media, e-commerce, toko home center, dan juga reseller. Kita ada Kinetrix. Step 1 melakukan pemesanan melalui online shop maupun toko home center. Step kedua melakukan transaksi atau pembayaran. Step 3 smart scan yang sudah dipesan akan segera dikemas dan diantar. Step 4 cara pemakaian tersedia di dalam packaging yang dalam berbentuk notes. Lalu di sini ada cost structure one. Pertama, kami memerlukan biaya pada biaya kapital. Lalu kedua ada biaya pemasaran, biaya produksi, dan terakhir ada di sini biaya hak cipta. Selanjutnya ada cost structure 2 yang eco membutuhkan variable cost sebesar 570.000. Yang pro membutuhkan variable cost sebesar 690.000. Yang pro plus membutuhkan variable cost sebesar 1.090.000. Selanjutnya di sini ada revenue streams dari price capital eco. Variable cost-nya itu 570.000 dan kami akan mengambil keuntungan 70%. Jadi harga jual dari produk eco ini 969.000. Selanjutnya ada yang pro, variable cost-nya di sini 690.000 dan kami akan mengambil keuntungan 80%, sehingga harga jualnya adalah 1.241.000. Selanjutnya ada variable cost dari pro. Selanjutnya ada variable cost dari Pro Plus. Variable cost di sini ada 1.090.000 dan kami akan mengambil keuntungan 100% sehingga harga jualnya 2.180.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Makasih semua. Yeay, beres. Woi, dadah.